teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang sinematerapi. Nah, kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Rini Roinda Dewi, dan teman saya, Indah Siptiani Lampura. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Menurut Suasono, sinematerapi atau film merupakan media komunikasi seseorang kepada audiens yang sering diyakini mempunyai power untuk menghipnotis manusia ataupun audiens sehingga dapat menerima nilai budaya tertentu, atau bahkan secara tidak sadar audiens akan menginternalisasikan nilai ideologi yang terkandung dalam sebuah film yang disajikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sinematerapi atau terapi film merupakan media komunikasi pada audiens yang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh positif pada penonton, sehingga penonton dapat menginternalisasikan nilai yang terkandung di dalam film dan sehingga mereka dapat menirukan ataupun menerima peran-peran atau pesan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti penting terapi film atau sinematerapi bagi perkembangan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita menonton film itu sendiri dapat membuat kita melakukan perubahan perilaku. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru BK atau konselor dapat menggunakan terapi film ini atau sinematerapi dengan cara memilih film ataupun video yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah peserta didik kita. Tapi film yang kita pilih itu sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, selain itu juga sinematerapi ini dikatakan sebagai terapi yang dapat merangsang kita tidak hanya dengan alur ceritanya, namun kita juga dapat merasakan emosi yang ada dari film tersebut. Nah, hal itu bisa kita dapatkan melalui gambar ataupun suara yang ada dalam film tersebut. Nah, oleh karena itu, terapi film ini atau sinematerapi ini bagus digunakan untuk membantu peserta didik kita, karena terapi ini dapat memberikan efek positif ataupun pesan positif yang berguna untuk peserta didik kita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang indikator sinematerapi atau terapi film. Film yang dapat dilakukan untuk melaksanakan terapi ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, kita bisa melihat dari alur ceritanya. Yang kedua, kita bisa melihat dari naskah dialognya. Yang ketiga, kita bisa melihat dari gambar, warna, maupun simbolnya. Yang keempat, kita bisa melihat dari suara dan musik. Dan yang kelima, kita bisa melihat dari pergerakan atau gerakan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, kita bisa melihat dari arahan sebagai demonstrasi terutama pada film-film inspirasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sinematerapi. Menurut Solomon, film bermanfaat untuk memberikan efek yang positif pada individu yang bermasalah. Sedangkan Walls, dia menjelaskan bahwa film memiliki kekuatan besar untuk menjadi alat untuk menceritakan cerita, memberikan informasi, dan juga sebagai pemberi pengaruh budaya. Banyak orang yang merasa lega setelah dia menonton film dalam saat terapi. Nah, selain itu film juga dapat memberikan kesehatan emosi serta juga dapat memberikan atau meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang kita dapat dari film tersebut. Nah, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan kita dari pesan-pesan yang disampaikan oleh pembuat film. Nah, selain itu kita juga tanpa kita sadari, kita akan seolah-olah berperilaku seperti aktor yang ada dalam film tersebut. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang proses kerja sinematerapi atau terapi film. Proses yang terjadi pada saat memahami alur cerita dan memahami karakter tokoh di dalam sebuah film adalah yang pertama, dengan melihat film. Itu menandakan bahwa terjadi kerja aktif di dalam otak yang menunjukkan diri kita bisa untuk memahami isu-isu emosi yang ditandai dengan timbulnya kepahaman dengan sebuah alur cerita di dalam film tersebut.
Yang kedua, terapi dengan menggunakan film atau sinema ternyata dapat membangkitkan semangat di dalam alam bawah sadar kita. Dengan menonton film, luapan ekspresi emosi akan terjadi. Penonton seperti terkena sihir, seolah berada di dalam alur cerita di dalam film tersebut. Dan yang terakhir, nomor 3, titik akhir dari sinematerapi adalah menemukan makna atau maksud dari alur cerita di dalam film tersebut. Penemuan makna ini yang kemudian dapat mendorong untuk tampil seperti apa yang semestinya, bisa berupa motivasi, hubungan, depresi, maupun percaya diri. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis film. Menurut Swasona ada berbagai jenis film. Nah, kali ini kita akan membahas genre-genre film sesuai dengan latar dan jenis dari ceritanya. Yang pertama yaitu ada aksi, di mana kita tahu bahwa film-film aksi ini berhubungan dengan fiksi seru yang menegangkan, bahaya, dan juga tempo ceritanya sangat cepat. Yang kedua yaitu ada drama. Film-film drama ini biasanya diadaptasi dari novel, puisi, cerita harian, ataupun kisah-kisah nyata lainnya. Nah, drama ini biasanya temanya itu mengangkat tentang tema sosial, baik dalam masyarakat ataupun dalam keluarga, seperti tidak keadilan, rasis, ataupun diskriminasi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sosial lainnya. Selanjutnya itu ada jenis film komedi, di mana film ini tentunya ditujukan untuk memancing tawa dari penonton. Nah, biasanya juga film ini terkesan ceritanya itu ringan karena tujuannya hanya untuk menghibur para penonton. Selanjutnya itu ada jenis film horor, di mana film ini tentunya memancing ketakutan para penonton, keterkejutannya, dan juga teror-teror yang mendalam bagi penonton. Film horor ini biasanya dihubungkan dengan dimensi supranatural atau sisi gelap dari manusia. Selanjutnya yaitu ada fantasi, di mana film ini biasanya berhubungan dengan halusinasi ataupun alam mimpi, dan biasanya ditujukan untuk kalangan remaja ataupun anak-anak. Selanjutnya yaitu ada fiksi ilmiah, di mana genre film ini berhubungan dengan masa depan, di mana dalam film ini terdapat teknologi-teknologi yang tidak ada di masa sekarang. Contohnya itu seperti perjalanan luar angkasa, percobaan ilmiah, ataupun kehancuran bumi. Nah, film ini lebih fokus kepada masa depan atau kehidupan di luar angkasa yang sangat sulit dijangkau manusia. Yang terakhir adalah film pendek, di mana film pendek ini durasinya berada di bawah dari 50 menit. Baiklah, cukup di sini saja yang dapat kami sampaikan sebagai pemateri yang membahas tentang sinematerapi dari kelompok 4 kelas Palembang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.